Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita perlu rasa sukacita kalau pada saat nanti kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Kalau saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan ini semuanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila kita mesrakan ibadah ini di dalam tangan Tuhan, acara demi acara biar Tuhan senantiasa memimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Tuhan. Pada jam sore hari ini Tuhan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami akan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, memberkati ibadah kami Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai setiap kami Tuhan. Acara demi acara Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menolongnya, memimpinnya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, para hamba-hamba-Mu, juga jemaat-Mu yang datang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah ada di tengah-tengah saat ini, memberkati ibadah kami Tuhan. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah raya ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
kasih-nya, rasakan kebaikannya. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan atas kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, Kau telah curahkan atas kami. bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah lahir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin sekali. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Pasti yang memuji nama Tuhan. Amin. Mungkin capek. Enggak ya, puji nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu rayu pujian semua bagi nama
menyelamatkan kami. Mujizat terbesar Engkau lakukan untuk kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Roh kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih setiamu sungguh tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, ketinggian, keagungan bagi Engkau Allah yang kami muliakan, yang kami sanjung tinggi Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap kami yang mau membuka hati kami, menyiapkan hati kami, menyiapkan tanah hati yang terbaik untuk Engkau datang sebagai firman yang hidup yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya ada kemerdekaan yang Engkau berikan, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan dengan penuh damai sejahtera sukacita yang dari Roh Kudus. Kebenaran Allah memenuhi setiap kami. Kekudusan Tuhan melingkupi kami. Engkau telah menguduskan kami sehingga kami layak untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami percaya kehadiran Tuhan membawa berkat bagi setiap kami yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, karena kami tahu kasih karunia-Mu itu Engkau limpahkan bagi setiap kami yang merindukan Engkau, yang ingin hidup melekat berpaut kepadamu. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami, Juru Selamat kami, yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan Engkau menjamin kemenangan yang besar Engkau berikan kepada setiap kami yang menaruhkan pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami belajar untuk menghormati setiap firman Tuhan yang datang kepada kami, karena kami tahu firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Kami mau menghormati Engkau Tuhan, dan biarlah melalui firman Tuhan kami semua boleh dibawa mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan, dan kehidupan kami menuju kepada kedewasaan rohani, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan ketika hidup kami berkenan, kami boleh mengalami damai sejahtera sukacita yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi hamba percaya malam ini Roh Kudus yang akan menyampaikan pesan-pesan Natal, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mau terima dengan iman, kami mau renungkan dan kami mau melakukannya, supaya kami menjadi itu umat Tuhan yang berbahagia. Kami percaya urapan Roh Kudus telah mengalir setiap hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya mohon tetap berdiri. Kita akan baca satu ayat yang pendek. Injil Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Kita akan baca bersama-sama dan kita amenkan. Ya, puji Tuhan. Sudah dapat semua? Kita akan baca. 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Sekali lagi, tadi dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tapi saat ini kita katakan Tuhan datang supaya aku mempunyai
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Sama-sama kita katakan 2, 3. Tuhan datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat Natal ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kembali kita bisa merayakan Natal. Biarlah dalam perayaan Natal ini kita benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan, bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Tuhan, Raja, Gembala Agung kita, ya. Dan kita percaya kalau kita jadikan Tuhan menjadi tempat yang terutama, tertinggi dalam hidup kita, maka tadi firman Tuhan katakan Tuhan datang supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Judul firman Tuhan malam hari ini, Natal membawa hidup yang berkelimpahan. Amin. Semua mau memiliki hidup yang berkelimpahan. Amin. Loh kok kurang semangat kita? Kita mau berkata Tuhan, amin, aku mau. Semua ingin hidup dalam kelimpahan. Amin. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, kelimpahan di sini bukan berarti kelimpahan di dalam harta materi. Karena mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata, Tuhan datang memberikan aku hidup dalam kelimpahan, tetapi kehidupanku biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, tidak ada sesuatu yang kelihatan naik, tidak ada sesuatu yang kelihatan aku mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupku. Masih ada banyak masalah, tantangan, pergumulan dalam hidupku. Mungkin itu yang menjadi pemikiran kita malam hari ini. Tapi malam hari ini Tuhan memberitahu kepada setiap kita, kelimpahan dalam hal ini bukan hanya kelimpahan secara materi, kelimpahan secara keadaan yang kita alami sehari-hari. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, Saudara. Itu bonus yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tapi yang Tuhan maksudkan memberikan kita kelimpahan, yaitu memberikan kita kelimpahan dalam kasih anugerahnya, memberikan kita kelimpahan di dalam kekuatan yang Dia mau berikan. Karena Dia tahu setiap kita ini mengalami banyak masalah. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, oh aku tidak ada masalah, hidupku aman-aman, tenang-tenang, hidupku nyaman. Tidak ada Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita mau teliti satu persatu, walaupun dia orang yang berkedudukan, dia orang yang punya harta kekayaan, dia orang yang pandai, dia orang yang punya segalanya yang dia bisa dapatkan dengan uang mungkin yang dia bisa beli di dunia ini, tetapi pasti ada masalah. Ya, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa mendapatkan kepuasan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kasih karunia, dan terutama jangan lupa mendapatkan pengampunan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Mendapatkan pengampunan, karena kita perlu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, aku tidak pernah berbuat salah, aku orang yang baik. Tidak ada. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di dunia ini tidak ada seorang yang benar, bahkan seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya dibenarkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dimerdekakan dari dosa. Sebab itu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai bayi, sebagai manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita dibawa, dipindahkan dari kehidupan di bawah kutuk dosa, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Firman Tuhan mengatakan, kalau anak itu memerdekakan kita, maka kita merdeka dengan sesungguh-sungguhnya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 atau 36. Nanti Bapak Ibu cari di rumah, ya. Puji Tuhan. Dan malam hari ini saya sudah katakan tadi bahwa kelimpahan yang Tuhan mau berikan kepada kita mencakup segala hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Jadi sekali lagi, jangan kita hanya berpikir bahwa kelimpahan itu secara materi yang kelihatan. Itu bonus Bapak, Ibu, Saudara. Banyak kali kita salah berpikir, kita kejar, kita cari untuk hal-hal seperti itu. Padahal itu tambahan bonus yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita bertemu Tuhan, maka Dia sumber segala berkat.
Kalau kita beri tempat Dia dalam hidup kita, maka Dia sumber segala berkat. Dia akan memberi kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan kelimpahan yang Tuhan berikan itu sungguh tidak ternilai, tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan malam hari ini kita kembali akan melihat janji firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi malam hari ini, kalau ada di antara kita yang hatinya tidak ada damai sejahtera, Tuhan berkata malam ini, Tuhan meninggalkan damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri kepada kita sekalian. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya mau menerima? Amin. Ya, Tuhan sudah tinggalkan. Kalau Tuhan sudah tinggalkan, Tuhan mau supaya kita terima, kita ambil, ya. Dan Tuhan tambahkan lagi, dan kuberikan kepadamu. Sudah ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan, bahkan Tuhan ambil dan Tuhan kasih satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan damai sejahteranya. Dan malam hari ini, mari kita periksa dalam diri kita masing-masing, adakah damai sejahtera itu dalam hati kita? Kadang-kadang kita lihat di dunia mengatakan damai, aman, tetapi sesungguhnya damai, amannya dari dunia itu sementara. Bahkan nanti yang mereka katakan ada damai, ada aman dan sebagainya, satu saat mereka akan mengalami kebinasaan. Tapi damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang abadi. Tapi itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sekalian mau belajar untuk sama-sama memahami, mengerti bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu abadi terus menerus. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke, sebentar, 2 Timotius pasal 3 sebelum kita baca 2 Timotius pasal 3, kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Ini lebih dulu ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ini damai dari dunia. Mereka mengatakan damai, sejahtera, sukacita ketika mereka sudah mengalami sesuatu yang baik, yang indah, yang mereka ingin dapatkan. Mereka sudah dapat dan mereka katakan, wah, ada damai, ada sejahtera. Tetapi ketika ada tantangan, masalah, pergumulan, bisakah mereka tetap berkata bahwa ada damai? Tapi buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang memiliki damai dari Tuhan Yesus, maka kita bisa berkata, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada pergumulan, kita bisa tetap berkata, ada damai di hatiku, karena Tuhan Yesus Raja Damai. Ya, kalau kita mau bertanya satu persatu, ya, pasti dalam kehidupan kita tuh ada pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. Ya, ada masalah yang belum selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memahami lewat masalah tantangan yang kita alami. Justru kita bertemu Tuhan di sana. Ya, kita bertemu Tuhan ketika di tengah-tengah masalah. Kita ingat kisah dari Yusuf. Yusuf dia bertemu Tuhan dan dia bisa mengalami hubungan dengan Tuhan ketika dia ada di dalam tempat di mana dia tidak suka, dia dijual sebagai budak, ketika dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual sebagai budak, ketika dia difitnah, dimasukkan penjara. Jadi dia menerima masalah yang bertubi-tubi. Tapi kita lihat, justru di sana dia bertemu dengan Tuhan.
dan di sanalah Tuhan mengangkat dia dan dia boleh menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsanya. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau mungkin ada di antara kita yang mengalami itu, mengalami masalah dalam keluarga, ya, mungkin masalah dalam pekerjaan, mungkin kita merasa dikhianati, kita merasa dilukai, kita merasa hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, entah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi, atau di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah teman-teman yang di sekitar kita. Mari kita belajar untuk tetap percaya. Kalau kita tetap meyakini bahwa Tuhan beserta kita, maka Tuhan akan mengubahkan masalah Bapak Ibu Saudara dengan kemuliaan seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dulu saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, saya pikir kalau ada masalah, saya bilang, Tuhan singkirkan masalah ini, Tuhan biarlah masalah ini berlalu. Tapi setelah saya banyak mendengar firman, membaca firman, dan merenungkan, sesungguhnya masalah itu adalah batu loncatan buat kita naik lebih tinggi. Amin. Itu malam hari ini, kalau ada sesuatu yang kita alami, jangan cepat-cepat kita minta untuk disingkirkan, tapi kita mau berkata, Tuhan beritahu aku lewat ini apa rencana Tuhan dalam hidupku. Ya, kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal, aku yakin Tuhan akan mengubahkan dari air mata menjadi mata air. Ya, dari duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Nah, malam hari ini kembali saya katakan, kita akan bicara tentang damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang terus mengalir, bahkan dikatakan terus menerus dalam hidup kita, tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Kalau damai sejahtera Tuhan datang dalam hidup kita terus menerus, maka kita akan melihat bahwa benar-benar damai itu membawa kita bisa memiliki kekuatan, memiliki ketenangan. Yang pertama kita lihat sifat dari damai sejahtera Allah, yaitu melepaskan kita dari segala keberatan jiwa, atau dengan kata lain dari pikiran yang kadang-kadang menekan kita, sehingga kita lihat banyak orang di luar sana mereka menjadi stres. Ya, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita baca aja, enggak apa-apa. Bentar. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Damai sejahtera Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan tahu hidup di dunia, apalagi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa mengatakan, oh aku hidup tanpa ada sesuatu yang memberatkan pikiranku, yang datang di dalam masalah di dalam rumah tanggaku, masalah dalam pekerjaanku. Kita tidak bisa berkata bahwa semua jalan baik. Bisa terjadi sebentar, tapi sebentar lagi pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi malam ini Tuhan katakan, kalau kita mengalami beban berat, kita mengalami letih lesu, merasa tidak kuat untuk menanggung semuanya, jangan lari ke dunia ini, jangan lari kepada siapa-siapa, jangan lari kepada manusia, karena manusia itu terbatas. Bahkan Allah sendiri berkata dalam firman-Nya kepada bangsa Israel, kamu jangan pergi minta bantuan kepada Mesir, ya, kepada kekuatan kuda, tapi mintalah kepada Tuhan, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Seperti Daud berkata, Tuhanlah penolongku, aku hanya berharap kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara saya berharap kepada Tuhan, malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kelegaan. Amin. Itu salah satu bagian dari kelimpahan yang Tuhan berikan. Ada kelegaan, hati yang lega. Hati yang lega itu hati yang apa ya, legowo gitu ya, legowo. Jadi mungkin saat ini kita sementara dalam keadaan tertekan karena kita dalam posisi yang tidak salah, misalnya di dalam pekerjaan tapi kita dipersalahkan, ya, atau dalam sesuatu hal kita merasa bahwa kita tidak melakukan tetapi kita difitnah melakukan. Mungkin hal seperti itu membuat hati kita tertekan. Tapi malam ini Tuhan katakan, kelimpahan Tuhan memberikan kita kelegaan. Karena apa? Tuhan mengangkat semuanya itu. Tadi kan kita sudah baca bahwa Tuhan katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan.
Jadi Tuhan sudah tinggalkan buat kita, kita ambil, kata Tuhan, berikan, ambil dalam kata Tuhan. Kita akan, Tuhan, aku tukar kesulitanku, aku tukar masalahku, aku tukar pergumulanku, dan sekarang aku ambil damai sejahtera-Mu menjadi milikku. Amin. Dan kalau ada damai sejahtera dalam hati kita, pasti kita bisa mendapatkan ketenangan, ya. Jadi Daud juga berkata, ya, pada jiwanya, jangan gelisah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah menjadi penolong dia. Banyak hal yang dihadapi oleh Daud juga, dan Daud sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan dia selalu berharap. Dan kalau dia berharap kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Yang pertama tadi, Tuhan melepaskan kita dari segala keberatan jiwa, rasa stres, rasa khawatir yang akan kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kelegaan. Yang kedua, Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang kedua, Tuhan juga mau melepaskan kita, membebaskan kita dari rasa khawatir. Rasa khawatir ini terjadi kadang-kadang ada hal yang sesungguhnya belum terjadi. Ada hal yang sesungguhnya belum masih dalam angan-angan, dalam pemikiran kita. Mungkin kalau begini bisa terjadi ini, ya, bisa terjadi ini. Kita mulai punya pikiran yang negatif, dan kita mulai berpikir hal-hal yang, karena kita melihat yang lain mengalami, dan mungkin itu akan terjadi dalam hidupku. Misalnya kita dengar ada teman kita yang sakit, ya, dia mungkin sakit kepala, sering sakit kepala, dan menurut dokter karena itu dia mengalami sakit yang serius. Dan ketika kita dengar, kita mulai khawatir dan takut. Pada waktu sakit kepala kita berpikir, oh, jangan-jangan aku seperti temanku, ya, dia kena sakit kepala dan dokter memvonis yang sakit yang berat, yang tidak ada obatnya, dan aku bisa seperti itu. Nah, itu contoh, Bapak Ibu Saudara. Itu kadang-kadang membuat kita khawatir, padahal hal itu belum terjadi. Tapi itu Tuhan katakan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan melepaskan segala kekhawatiran kita, ya, ketakutan kita. Memang kita manusia bisa merasa takut. Tidak ada manusia yang tidak ada rasa takut, pasti. Boleh ada rasa takut ketika kita melihat keadaan, situasi, keadaan apalagi di dunia saat ini. Banyak hal-hal yang terjadi, ya. Kita dengar di mana-mana ada bencana banjir dan sebagainya, ada bencana angin puting beliung dan sebagainya. Dan kita dengar kisah itu, kejadian itu, dan kita melihat ada rasa takut. Tetapi yang Tuhan mau, kita boleh ada rasa takut, tetapi kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Ketika ada timbul rasa khawatir, rasa takut, kita datang kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempedulikan kita. Sekali lagi Tuhan ingatkan, damai sejahtera Tuhan telah Tuhan tinggalkan untuk kita pribadi, lepas pribadi. Kalau dalam hari-hari ini tidak ada damai sejahtera dalam hati kita, berarti Tuhan Yesus Raja Damai tidak kita beri tempat yang terutama dalam hidup kita. Kalau di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ya, situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ya, betul, ya, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ya. Atau kita baca sebentar, ya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Nah, ini di Alkitab buku sama Alkitab ini agak beda ini terpaut angkanya, ya. Saya baca mulai dari ayat 6 kalau di ini Alkitab di handphone, ya. Ayat 6 kalau di Alkitab buku ayat 5. Sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin.
Luar biasa Tuhan kita ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus lahir sebagai putra, sebagai anak, lahir kemudian dikatakan sebagai putra. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tapi Tuhan Yesus harus datang ke dunia, lahir sebagai anak manusia. Karena apa? Untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ya. Dan kita lihat di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahu. Jadi tanggung jawab semua untuk kehidupan kita di dunia ini, keselamatan ini ada di bahu Tuhan. Ya, dan dikatakan dia adalah penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tadi saya katakan kalau dalam hati kita hari-hari ini tidak ada damai, berarti kita belum memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan Yesus adalah Raja damai. Kita periksa masing-masing. Jangan kita lihat suami istri, jangan berkata kepada istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya, situ yang ada damai, situ yang harus periksa. Malam hari ini Tuhan katakan masing-masing periksa diri kita sendiri. Saya juga. Jadi kalau kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang mulai iman kita mulai tergoncang, hati kita mulai tidak tenang tentram, mari kita berkata, Tuhan, Engkau Raja damai, mari datang dan tinggal dalam hidupku. Aku percaya Engkau bukan lagi bayi yang lahir dalam hidupku, tapi Engkau adalah Allah Raja damai. Dan aku beri kesempatan Tuhan yang berdaulat, yang menguasai hati pikiranku. Dan kalau itu datang dalam hidup kita melalui Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka buah Roh Kudus salah satu adalah apa? Damai sejahtera. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan jadi kalau kita perlu nasihat, banyak kali orang-orang di dunia ini cari nasihat kepada orang pintar, kepada siapa-siapa dan sebagainya. Malam hari ini Tuhan menawarkan Tuhan penasihat ajaib. Maka dalam tadi 2 Timotius 3:16 itu firman Tuhan itu adalah yang mengajarkan kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita kepada kebenaran. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, nasihat firman Tuhan itu akan mengubahkan kita, mengarahkan langkah kita. Yang tadi langkah kita mau berjalan pada jalan yang salah, Tuhan akan belokkan kepada jalan yang benar. Ya, mungkin hari-hari ini juga Bapak Ibu Saudara berkata, iya saat ini saya mengalami seperti dalam pekerjaan saya itu pintu itu tertutup. Ya, mau bekerja ini gagal, bekerja itu gagal dan sebagainya, kalian tidak ada jalan. Tapi malam hari ini Tuhan bilang jalan dari Tuhan tetap ada. Amin. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan dari Tuhan tetap ada. Kalau ada pintu yang tertutup, jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan sudah buka pintu yang lain untuk kita. Kita harus sadar bahwa oh Tuhan, kalau ini Tuhan tunjukkan tertutup, pasti Tuhan ada jalan yang lain buat saya. Dan saat ini Tuhan tunjukkan jalan itu. Dan kita bisa tahu jalan itu ketika kita punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita bilang, Tuhan, aku menyerahkan segala permasalahanku yang saat ini jalan buntu bagiku, aku serahkan kepadamu. Aku percaya Engkau sudah buka pintu yang lain untuk aku nanti melihat, dan aku akan mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, itu yang kedua. Jadi kita dilepaskan dari kekhawatiran, ketakutan, dan saat ini Tuhan mau supaya kita menyatakan segala apa yang menjadi keinginan kita, tentunya keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau keinginan kita untuk membalas dendam, keinginan kita untuk menyakiti orang, keinginan kita untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, keinginan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman, ya pasti itu tidak akan dijawab oleh Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau keinginan yang kita minta kepada Tuhan, keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan lebih dahulu kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sudah diberikan, maka Tuhan akan memberikan keinginan. Kalau itu berkenan di hati Tuhan dan itu memuliakan nama Tuhan, pasti tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita minta pun, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu mari. Ya, sebentar lagi kita masuk dalam tahun yang baru.
Kita akan tinggalkan tahun yang lama, tinggal beberapa hari lagi. Marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita, hidup kita, supaya kita minta, Tuhan, Engkau Raja damai tinggal dalam hidupku. Aku masuk dalam tahun yang baru nanti bersama Tuhan. Dan aku percaya kalau aku berjalan bersama Tuhan, maka aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar, kata pemazmur. Ya, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bukan kita cari musuh, tapi kita percaya musuh mau menyerang kita, Allah membentengi kita dengan pagar api keliling. Ya, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kita, karena Dialah yang menjadi pembela kita. Dan kalau Tuhan membela kita, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kita. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Tapi hati-hati ketika kita keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, dan tidak ada lagi damai dalam hati kita, maka di situ saatnya timbul hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam diri kita, yaitu peperangan dalam hati kita sendiri. Dan musuh yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Iblis itu dia hanya ngipas-ngipas. Dia pakai egosnya kita, ya, dia pakai keinginan kita yang ingin melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik, padahalnya itu membawa hal-hal yang menuju kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat kekacauan, membuat keributan, membuat masalah dalam diri kita. Itu di kesempatan iblis masuk di dalamnya. Itu yang paling utama kita periksa supaya jaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hidup kita tergantung dari perasaan kita, hati kita. Tadi saya sudah katakan, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, hati kita dipenuhi dengan Tuhan Yesus sebagai Raja damai yang terus tinggal dalam hidup kita, maka saya percaya hati kita terpelihara. Ya, seperti tadi dalam ayat yang ke-7 dikatakan dalam Filipi 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, memang kadang-kadang sebagai manusia kita dalam keadaan kelemahan itu ada. Ya, ketika sesuatu terjadi kita dalam keadaan kelemahan, bisa ada peperangan dalam hati kita. Tetapi kita tahu, Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Karena ketika kita lemah, kita berkata, Tuhan tolong aku, supaya aku bisa keluar dari kelemahanku ini. Angkat aku, supaya aku keluar dari masalahku ini. Ya, karena kita percaya, kalau kita merasa diri kita kuat, dan kita lihat orang yang merasa diri kuat, dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia merasa aku mampu, aku kuat, aku bisa kasih semua, aku bisa melakukan semua. Dan akhirnya dia tidak mau untuk menaruh pengharapan sama Tuhan. Tapi buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika saat ini kita merasa kita lemah, jangan khawatir. Itu Tuhan izinkan supaya kita ingat, kita perlu Tuhan. Kita perlu dekat kepada Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat berpaut kepada Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara akan merasakan damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hati kita, membuat hati kita tenang. Dan ketika kita tenang, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Saya lupa ayatnya, 1 Petrus 4 ayat 7 mungkin, saya lupa, dicari aja di rumah ya. Ketika kita bisa tenang, kita bisa berdoa. Karena orang kalau tidak tenang hatinya tidak bisa berdoa. Dan di pikiran, bukan Pak? Oh betul, 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi di pikirannya kalau ada terus pergumulan, akhirnya yang dilihat masalahnya seperti gunung, masalahnya yang tidak selesai, dan itu membuat tidak bisa berdoa. Tapi kalau kita lihat Tuhan kita yang besar, bukan masalah yang besar. Kita lihat Tuhan kita yang besar, maka masalah kita akan melihat bahwa masalah ini kecil. Dan kita bisa melewati semuanya bersama Tuhan ya. Jadi itu yang kedua. Kita lepaskan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, terutama untuk hari depan kita. Kita ingat janji Tuhan bahwa masa depan kita itu ada, dan harapan kita tidak pernah hilang. Ya, Tuhan menjamin masa depan kita. Rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara
percaya dan berharap kepada Tuhan, percaya kita masuk dalam tahun yang baru. Memang banyak yang dikatakan ada banyak masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang sulit. Itu memang sudah ditentukan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat yang 1. Tapi jangan khawatir, sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita. Bahkan Tuhan berkata, kalau kita tidak kuat berjalan, Tuhan menggendong kita semua. Amin. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Sekali lagi, bukan masalah hilang, masalah tetap ada, tapi kita dapat menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Karena setiap masalah persoalan itu ada masa expirednya, yang pasti akan berlalu. Apalagi kalau kita bersandar kepada Tuhan dan kita percaya seperti Keluaran 14 ayat 14 berkata, kita berdiam diri, Tuhan berperang ganti kita. Amin. Jadi malam hari ini, kalau ada sesuatu yang menyerang hidup kita, kalau kita sebagai orang benar, kita di pihak orang benar, jangan khawatir, Tuhan pembela kita. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, orang berbuat apapun kepada orang benar, dan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran itu akan nyata, Bapak Ibu Saudara. Itu mari kita jangan khawatir, kita percaya, kita tetap yakin. Kita tidak boleh mempertanyakan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa ya aku mesti alami gini? Kenapa begini, kenapa begini? Dan lama-lama kita akan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Padahal Tuhan berkata, nah, aku selalu ada bersama engkau. Hanya ada waktunya Tuhan mau supaya kita belajar untuk melalui masalah karakter kita diubahkan Tuhan. Ya, seperti murid-murid ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka menyeberang danau, ya. Di situ kita lihat Tuhan diajak bersama-sama mereka dalam perahu. Tuhan Yesus tidur di tengah badai kita. Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus ingin supaya mereka belajar dari hal itu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu mereka alami badai, tapi Tuhan ingin mereka belajar dari badai yang mereka alami. Dan benarlah ketika mereka ketakutan, mereka membangunkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Nah, kamu yang kurang percaya. Ya, malam hari ini pun Tuhan mau berkata kepada setiap kita, percayalah kepada Tuhan, yakinlah ketika ada badai, ada tantangan masalah, dan kita menghadapinya bersama Tuhan, kita akan lewati semuanya sampai menyeberang seberang dengan penuh damai sejahtera sukacita, mendapatkan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Yang terakhir di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang ketiga, ada damai sejahtera Tuhan, maka hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Dan ketika kita mengalami penganiayaan, penderitaan, bukan dianiaya secara fisik, bukan dianiaya secara hal-hal yang datang untuk membuat kita sulit di dalam hal-hal yang kita hadapi sehari-hari ini, tapi juga aniaya itu bisa berupa datang dengan melalui pemikiran, perkataan, perbuatan dan sebagainya yang dilontarkan oleh dunia kepada kita. Dan Tuhan katakan jangan takut, karena Tuhan memberikan damai sejahtera walaupun kita menderita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat yang ke-7, 67, salah itu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka yakin apapun yang datang dalam hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan ikut merasakan.
Ya, kalau Bapak Ibu Saudara berkata, iya tidak merasakan aku ini, merasa kehidupanku tertekan, kehidupanku mengalami masalah. Tuhan Yesus sendiri sudah alami seperti itu. Tuhan Yesus penuh kasih, Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus bekerja dengan begitu indah, menolong orang-orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Dan pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka katakan salibkan dia. Itu Tuhan sudah alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ingatkan, kalau kita alami sesuatu yang kurang menyenangkan, mungkin perbuatan baik kita dibalas dengan yang tidak baik, jangan khawatir, ya, karena kita tahu di balik semuanya itu ada rencana Tuhan untuk memproses karakter kita. Karena yang terutama Tuhan mau supaya karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saya ulangi, sebetulnya banyak ini ya, cuma saya ambil 3 poin. Damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu melepaskan kita dari segala keberatan jiwa, stres, depresi dan sebagainya. Ya, yang kedua juga melepaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, terutama hari depan, tahun depan dan seterusnya. Mungkin bagaimana masalah anakku, bagaimana masalah keluargaku, bagaimana masalah pekerjaanku, bagaimana masalah hal-hal yang aku harus hadapi dan sebagainya. Tuhan katakan serahkanlah semua kepada Tuhan. Bahkan di Mazmur juga berkata, di terjemahan lama berkata, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Di Mazmur 55 ayat 23, ya, itu kalau terjemahan lama berkata, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, itu kesusahan jangan kamu pegang, pulangkan, kembalikan kepadaku. Sekarang ku tinggalkan damai sejahtera, terima dengan iman. Kalau ada damai sejahtera, kita bisa dapat melewati semuanya dengan tenang, sehingga hati pikiran kita terpelihara. Dan yang ketiga, kita dikuatkan oleh Tuhan, ya, mengalami banyak penderitaan yang dunia ini berikan, tapi kita percaya firman Tuhan mengatakan orang yang hatinya teguh, ya, dia akan, dan orang yang teguh hatinya, dia akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, ya. Orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dia akan menerima hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan untuk setiap mereka yang tetap beriman, tetap pegang teguh, tetap pegang kebenaran, tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Yakinlah, Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan. Karena kita tahu isi dari kerajaan surga dikatakan bukan hal makan minum, bukan, ya, tapi isi dari kerajaan surga ialah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Jadi isi kerajaan surga kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguduskan kita. Kita dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Dan kebenaran itu juga adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, ya. Dan yang kedua, damai sejahtera. Kembali Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku. Jadi sumber damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita periksa sekali lagi. Kalau hati kita mulai gelisah, hati kita mulai tidak tenang, hati kita mulai penuh dengan ketakutan, hati kita mulai penuh dengan keraguan-keraguan, kebimbangan, kembalilah kita datang kepada Tuhan. Dalam Natal ini kita berkata, Tuhan, aku buka hatiku, aku berikan kepadamu, biarlah Engkau Raja damai tinggal dalam hidupku, menguasai aku, memerintah dalam hidupku. Dan aku percaya kalau damai sejahtera Tuhan mengalir, maka aku akan mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, ketenangan dan ketenteraman, ya. Dan dikatakan sukacita dari Roh Kudus itu menguasai kita semua. Hati yang gembira adalah obat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau sehat, bersukacita di dalam Tuhan, ya. Kata Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Bukan sukacita dari dunia. Sukacita dari dunia hanya sementara, dan sukacita dari Tuhan itu untuk selama-lamanya, dan membuat kita menjadi orang yang kuat, ya. Di dalam firman Tuhan juga berkata, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku, itulah perlindunganku. Kalau tidak salah di Nahum atau Nehemia, saya lupa, 8 ayat 11 itu. Nehemia mungkin, ya. Nehemia 8 ayat 11 mungkin itu. Sukacita dari Tuhan itulah perlindunganku.
sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku, kalau terjemahan lama. Ya, puji Tuhan. Antara Nahum atau Nehemia yang dicari rumah, saya cuma ingat pasal 8 ayat 11. Nggak salah, ya Pak Gembala. Bukan ya? Ya. Nehemia. Nehemia 8:11. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 17 mulai ya. Yesaya 48 ayat 17 mulai. Jadi kelimpahan yang Tuhan berikan malam hari ini terutama Tuhan mau tunjukkan tentang damai sejahtera. Tadi saya katakan banyak kelimpahan dalam hal yang banyak sekali ya. Dari saya katakan dari kasih, kekuatan, ucapan syukur, ya kasih karunia, pengampunan, penghiburan, pengharapan, dan banyak sekali. Itu kelimpahan yang Tuhan berikan. Tapi malam ini fokusnya kepada damai sejahtera. Dan rupa-rupanya Tuhan ingin supaya kehidupan kita semua umat Tuhan masuk dalam tahun yang baru dengan penuh damai sejahtera Tuhan ya. Firman Tuhan berkata demikian dalam Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, terutama dalam ketika mau masuk tahun yang baru. Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengajarkan hal-hal yang mendatangkan faedah ya, yang berguna untuk kita. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, yaitu firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Puji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat janji Tuhan, damai sejahtera akan terus mengalir dalam hidup kita, kebahagiaan akan kita alami. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berarti Tuhan perhatikan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita. Amin. Semua dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan akan perintah-perintah firman Tuhan, kita mau merenungkan dan melakukannya, maka damai sejahtera Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita seperti sungai yang tidak pernah kering ya. Dan ingat, Tuhan berkata bahwa Tuhan yang selalu mau mengajar kita, menuntun kita, mendidik kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Dan kalau kita mau anak cucu kita diberkati, marilah kita belajar menjadi orang yang benar. Dan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar diperhatikan Tuhan, orang benar dibela Tuhan, orang benar ditopang Tuhan, dan orang benar diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan untuk masuk dalam tahun yang baru bersama Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Dan saya lupa tadi juga tambah sedikit waktu aja. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau 2 hari yang lalu Tuhan penuh kasih sayang kepada saya, boleh menambah umur saya 1 tahun lagi. Ya, oleh kemurahan Tuhan. Saya tahu pertambahan umur ini datangnya dari Tuhan. Ya, manusia pintar. Ya, dia hebat. Dokter saja bisa mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Tidak ada orang bisa tahu umur hidupnya. Jadi 1 detik pun kita mau tambah umur tidak bisa. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan ya. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya ditanya beberapa orang tanya, umur berapa Bu? Sudah umur berapa? Saya bilang bukan sudah, baru. Lah baru umur berapa? Baru 78 tahun. Lah kemurahan Tuhan kan? Belum, bukan sudah baru. Jadi kalau tanya sudah tua, enggak, senior. Nah, itu kayak saya ya. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan saya ajaib. Tuhan saya luar biasa. Dan Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. 1 kali salib diganti mahkota. Kita ketemu di sini, kita ketemu di surga, sama-sama bersukacita. Kalau tetap
ambil Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Jangan ikuti perkataan dunia, jangan ikuti bisikan iblis, tapi ikutilah kata firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami bahagia, hidup dalam kelimpahan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Cukup nanti ngomong terus nggak selesai. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan pemusik maju ke depan. Ya. Sebentar kita akan menyanyikan Malam Kudus. Tadi firman Tuhan sudah mendasari semua kita pasti membutuhkan damai sejahtera. Uang, kedudukan yang dimiliki seseorang tidak menjamin bahwa orang tersebut akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera hanya dimiliki kalau kita umat Tuhan mau belajar hidup berkenan kepadanya. Ya, seperti para gembala yang didatangi oleh malaikat-malaikat Tuhan saat malaikat Tuhan memberitahukan tentang kelahiran sang juru selamat. Malaikat Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu belajar hidup berkenan kepada Tuhan, maka pasti damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Mungkin mari sama-sama berdiri, tolong lampu-lampu bisa dipadamkan. Nah, karena tidak menggunakan lilin, bisa menggunakan flash dari HP-nya masing-masing. Ya, oke. Tolong lampunya bisa dipadamkan. Ya. Sekali lagi, ya. Sebagai sejadah dan yang pujian dengan penuh penghayatan mengingat akan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan, anaknya telah lahir. Kamu
hari ini Tuhan, kembali kami boleh memperingati Natal, kelahiran Yesus Kristus, datang ke dunia menjadi manusia, demi untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Engkau rindu supaya setelah kami diselamatkan, kami boleh mengalami damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kami. Damai sejahtera akan kami alami jikalau kami belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kami akan berkenan kepada Tuhan jikalau kami memperhatikan setiap perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami introspeksi diri kami. Mungkin di tahun 2025 kami kurang memperhatikan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk kami belajar di tahun 2026 ke depan. Kami boleh lebih lagi memperhatikan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan pasti damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan dicurahkan dalam kehidupan setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Dan dengan damai sejahtera Tuhan yang limpah dalam hidup kami, kami akan sanggup menjalani setiap tantangan masalah di kehidupan ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Tuhan yang berkuasa dan dahsyat menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Masalah akan kami selesaikan, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga makna Natal, yaitu damai sukacita Natal, melimpah atas hidup kami. Tuhan berkati Ibu Rohani yang telah menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kami bersama dengan seluruh sidang jemaat akan menyatukan hati dan iman kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, satukan hati dan iman kita, berdoa untuk Ibu Rohani. Di mana tadi Ibu Rohani sudah bersaksi 2 hari yang lalu Tuhan telah menambah usia 1 tahun lagi, kena ke usia 78 tahun. Sungguh Tuhan, ini anugerah-Mu yang luar biasa. Di tengah keadaan seperti ini Tuhan memelihara Ibu Rohani. Karena itu kami umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan sepakat saat ini berdoa, memohonkan bila segala berkat anugerah Tuhan yang melimpah dan lengkap dicurahkan atas Ibu Rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat-berkat secara rohani khusus yang membawa iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan semakin kuat, semakin melimpah. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai Ibu Rohani boleh terus melayani Tuhan, menjadi satu contoh teladan buat setiap kami jemaat Tuhan, untuk kami tetap setia, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam melayani Tuhan sampai saatnya tiba. Tuhan panggil kami pulang, kami siap menghadap Tuhan, dan kami rindu Tuhan berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tolong setiap kami boleh tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu Kau limpahkan kepada Ibu Rohani, kesehatan, doa-doa kerinduan Ibu Rohani, Tuhan yang tahu semuanya, Kau yang sanggup mengabulkannya, biar semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan semua keluarga diberkati Tuhan, semua jemaat Tuhan juga diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah naikkan doa berkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan acara-acara dengan acara berikutnya. Biarlah kami boleh bersukacita bersama-sama. Jemaat-jemaat Tuhan boleh terikat dengan kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti seluruh rangkaian acara sampai pada selesainya.
Demikian juga nanti akan ada makanan minuman yang disediakan. Tuhan kuduskan, sucikan, boleh jadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuliakan Tuhan. Kepada semua yang sudah menyediakan, semua yang sudah juga berpartisipasi dalam apapun yang mereka lakukan untuk pelayanan, untuk memberikan apa yang mereka bisa berikan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Setelah selesai kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkat anugerah Tuhan yang limpah dan lengkap dicurahkan atas hidup kami. Kasih Kristus, pengurapan kuasa kudus beserta dengan kami mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Selamat Natal, Tuhan berkati kita sekalian.